Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 17 Mei 2024 dengan judul Pekerja Agung. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena anugerah-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pekerjaan kami rindu Tuhan untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 18 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Mari kita ikuti penjelasannya. Adalah karena Allah sedang memimpin mereka sehingga hal-hal itu terjadi kepada mereka. Ujian dan halangan adalah metode disiplin Tuhan dan syarat-syarat keberhasilan yang ditentukannya. Ia yang membaca hati manusia mengetahui tabiat mereka lebih baik daripada mereka sendiri. Ia melihat bahwa sebagian orang mempunyai kuasa dan kelemahan yang kalau diarahkan dengan benar dapat digunakan dalam memajukan pekerjaannya. Dalam pemeliharaannya, ia menempatkan orang-orang ini pada posisi yang berbeda dan situasi yang berbeda pula, agar mereka dapat menemukan dalam tabiat mereka itu cacat tersembunyi dari pengetahuan mereka. Ia memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki cacat ini dan melayakkan diri mereka untuk pekerjaannya. Sering ia mengizinkan api penyiksaan menyerang mereka agar mereka disucikan. Kepastian bahwa kita dipanggil untuk menanggung godaan itu menunjukkan bahwa Tuhan melihat dalam diri kita sesuatu yang berharga yang ingin dikembangkannya. Jika Ia tidak melihat dalam diri kita sesuatu yang akan memuliakan namanya, maka Ia tidak akan menggunakan waktunya untuk memurnikan kita. Ia tidak akan melemparkan batu yang tidak berharga ke dalam dapur apinya. Hanyalah biji logam yang berharga Ia memperhalus. Pandai besi memasukkan besi dan baja ke dalam api untuk mengetahui jenis logam apa itu sebenarnya. Tuhan membiarkan umat pilihannya memasuki api siksaan untuk membuktikan jenis wataknya. Apakah mereka bisa dibentuk untuk pekerjaannya? Ahli tembikar mengambil tanah liat dan membentuknya sesuai keinginannya. Dia meremas-remas adonan itu dan mengerjakannya. Dia mencabik dan menyatukannya kembali. Dia membasahinya, kemudian mengeringkannya. Dia membiarkan tergeletak tanpa mengganggunya untuk sementara. Setelah cukup waktunya untuk dibentuk, dia meneruskan pekerjaan itu dengan membentuknya menjadi sebuah bejana. Dia membentuknya di atas putaran, kemudian melicikannya. Dia mengeringkannya di bawah sinar matahari, kemudian membakarnya dalam tungku. Demikianlah itu menjadi sebuah bejana yang dapat digunakan. Demikianlah pekerja agung itu rindu untuk bekerja dan membentuk kita. Dan sebagaimana tanah liat itu berada di tangan ahli tembikar, demikianlah kita berada di dalam tangannya.
Bagian kita adalah untuk menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh pekerja agung ini. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 437 sampai 438. The Ministry of Healing, halaman 471 sampai 472. Renungkan lebih dalam. Bagaimana saya dapat menunda penyelesaian bejana saya dengan melepaskan diri saya dari tangan pekerja agung? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu memberikan sukacita berkat rohani bagi kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka. Terlebih berikan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan kuasa Roh Kudus Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan tenaga waktu mereka untuk melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan kesehatan dan roh dedikasi yang tinggi mereka miliki. Mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap para pasien. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi, Tuhan berkati, supaya mereka mendidik juga setiap siswa dan mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan juga mereka sukacita di dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan sudah percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya, fokus kepada janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.